Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Selalu patuhi protokol kesehatan, tetap jaga diri dan keluarga di sekitar kalian. Oke, sekarang kita bertemu di materi Breaking Course Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Oke, sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan guru-guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di SMP Negeri 1 Bareng. Asal kalian ketahui, ada 4 guru pendidikan jasmani di SPIBA ya, atau SMP Negeri 1 Bareng. Dari senior, Bapak kita tercinta, Pak Janu Ismadi. Ini beliaunya paling senior, Pak Janu Ismadi. Kemudian Pak Kurnia Bagus atau Pak Bagus. Yang ketiga Pak Eko Mukti atau Pak Eko. Yang terakhir saya sendiri, paling cantik sendiri karena perempuan sendiri, yaitu Bu Sudarmani. Kalian bisa panggil saya Bu Ani. Ya, langsung saja ya. Kalian pasti nanti akan ketemu dengan kami berempat. Langsung saja, saya rasa cukup perkenalannya. Langsung kita ke materi, yaitu kebugaran jasmani. Apa itu kebugaran jasmani? Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan ringan, mudah, tanpa beban, tanpa merasakan kelelahan yang berarti atau tanpa cepat lelah gitu ya istilahnya, serta masih mempunyai cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan sehari-hari atau kegiatan yang lain. Contoh, setelah kalian main sepak bola masih sanggup untuk bersih-bersih rumah, bantu ibu ngangkat air. Nah, itu tandanya kalian masih bugar. Sekarang kebugaran jasmani memiliki 2 aspek yang utama, yaitu pertama aspek kesehatan dan performa. Sekarang kebugaran jasmani yang berkaitan dengan aspek kesehatan, yaitu ada kekuatan otot, ada daya tahan otot, ada daya tahan jantung dan paru-paru, dan fleksibilitas. Dan kemudian aspek kebugaran yang berkaitan dengan performa, yaitu koordinasi, agilitas, dan keseimbangan. Oke, ada 2 aspek ya. Diingat-ingat, aspek kesehatan dan performa. Sekarang, tahukah kalian bentuk latihan kebugaran jasmani dan bagaimana cara melakukannya? Pasti tahu dong. Sebelum kalian tahu bagaimana cara melakukannya, nah ini dulu yang paling penting. Kebugaran jasmani, manfaatnya apa sih kalau kita bugar? 1. Meningkatkan sirkulasi darah dan sistem kerja jantung. Oke, itu ya manfaatnya. 2. Meningkatkan stamina dan kekuatan tubuh. Yang ketiga, meningkatkan kekuatan otot serta kecepatan. 4. Memiliki respon tubuh yang cepat dan tepat. Penting ini ya, respon tubuh yang cepat dan tepat. Cepat kalau tidak tepat, tidak sesuai sasaran. Kemudian, meningkatkan daya tahan tubuh. Selanjutnya, meningkatkan kelenturan persendian. Kemudian, mempertahankan dan menyelaraskan kondisi tubuh. Jadi ada 7 ya, secara umum itu ya. Ada 7 manfaat kebugaran jasmani. Selain kebugaran jasmani mempunyai manfaat, juga ada yang harus kalian ketahui. Komponen kebugaran jasmani. Apa aja komponennya?
Ada kekuatan atau istilah asingnya strength kekuatan. Kemudian ada daya tahan kardiovaskular atau endurance, ada daya tahan otot atau muscular power, ada kecepatan atau speed, biasanya kalian menyebutkan speed, nah itu kecepatan. Kemudian kelentukan atau flexibility, kelincahan agility, koordinasi atau coordination, keseimbangan atau balance, dan ketepatan atau akurasi, dan kecepatan reaksi atau reaction. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ada 10 komponen kebugaran jasmani dan harus kalian ingat. Sekarang kita bahas satu persatu. Apa itu kekuatan atau strength? Kekuatan kan biasanya tahu kekuatan, istilah kekuatan, istilah strength, tapi kan tidak tahu artinya. Oke, sekarang coba perhatikan biar tahu. Kekuatan adalah kemampuan dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. Jadi ada kekuatan, kemampuan mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. Kekuatan otot ini dapat diraih dari latihan dengan beban berat dan frekuensi sedikit. Bebannya itu berat, frekuensi sedikit, maksudnya bebannya itu sangat berat, frekuensi itu pengulangannya sedikit, tapi bebannya sangat berat. Oke, misalnya angkat besi 50 kilo, tapi frekuensinya hanya 5 kali. Kuat apa tidak? Bisa apa tidak? Nah, itu namanya kekuatan. Ya, sekarang daya tahan kardiovaskular atau endurance. Daya tahan adalah kemampuan seseorang dalam memakai organ tubuhnya seperti jantung dan paru-paru secara efektif dan efisien dalam melakukan aktivitas. Daya tahan. Contoh, misalnya kalian lari putar lapangan sepak bola, itu kamu kuat berapa kali putaran, semakin banyak putaran yang kamu hasilkan, maka daya tahan kamu semakin bagus. Tuh, daya tahan. Paham? Oke, lanjut. Sekarang daya tahan otot atau muscular power. Daya otot atau daya tahan otot disebut juga daya ledak otot atau explosive power. Adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Oke, kekuatan maksimum dalam waktu sesingkat-singkatnya, daya tahan otot. Oke, kemudian kecepatan atau speed. Kecepatan merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan berkesinambungan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Contoh, lari 100 meter. Semakin sedikit waktu kalian, maka kecepatan kalian semakin bagus. Oke, itu contohnya. Sekarang lanjut, kelentukan atau flexibility atau daya lentur melihat pada efektivitas tubuh manusia dalam menyesuaikan diri dengan gerakan atau aktivitas yang mengandalkan kelenturan tubuh. Contoh, si A bisa melakukan sit up dengan baik. Kaki diluruskan, tangannya ditaruh belakang kepala, kemudian badannya diangkat sampai menyentuh lutut. Nah, itu kelenturannya baik, daya lenturnya baik. Kemudian si B tidak bisa melakukan seperti gerakan si A. Itu namanya kelenturan. Kemudian
kelincahan atau agility. Kelincahan merupakan kemampuan seseorang dalam menyesuaikan diri dengan posisi-posisi tubuh seperti dari depan ke belakang atau dari kiri ke kanan. Atau yang paling mudah itu dilihat lari zigzag. Kelincahan zigzag tahu kan? Dari A ke B, kembali ke A lagi, kembali ke B lagi dalam waktu secepat-cepatnya. Atau dari lari menghindari kun gitu ya. Lanjut, koordinasi atau coordination. Koordinasi merupakan kemampuan seseorang dalam menyatukan gerakan tubuh berbeda ke dalam satu gerakan yang efektif. Koordinasi gerakan, misalkan melakukan layup dalam bola basket. Kalau tidak ada koordinasi yang baik antara kaki dan tangan, pasti tidak akan berhasil itu layupnya. Bolanya tidak akan masuk ke dalam ring. Oke, langsung lanjut. Keseimbangan atau balance. Keseimbangan merupakan kemampuan untuk mengendalikan organ dan syaraf otot sehingga bisa mengendalikan gerakan tubuh dengan baik. Contoh, kalian berjalan di satu titian jembatan, kalau bingung titian, jembatan. Di jembatan dengan menggunakan satu kayu di atas sungai. Kalau kalian tidak seimbang, keseimbangan kalian jelek, apa yang terjadi? Jatuh pure dalam sungai. Tuh. Kalau keseimbangan kalian bagus, pasti bisa selamat dari satu tepi sungai ke satu tepi lagi, seperti itu contohnya. Lanjut, sekarang ketepatan atau akurasi. Ketepatan adalah kemampuan dalam mengendalikan gerakan sesuai dengan sasaran. Misal menendang bola. Kalau akurasi kalian sangat jelek, pasti tidak akan bisa masuk ke gawang. Misalkan menendang bola dari jarak 2 meter ya. 2 meter itu kan tidak jauh ya. Kalau akurasi kalian jelek, pasti tidak akan masuk. Tapi kalau akurasi atau ketepatan kalian bagus, pasti masuk bolanya. Kemudian kecepatan reaksi. Kecepatan reaksi atau reaction. Reaksi merupakan kemampuan seseorang dalam menanggapi rangsangan atau stimulus yang diberikan orang lain. Oke. Ketika temanmu tidak sengaja menyapa atau melempar bola ke arahmu, kamu dengan sigap menangkap bolanya dan tidak jatuh. Nah, itu namanya kecepatan reaksi. Oke, sudah ya. Tadi komponen kebugaran jasmani ada banyak. Sekarang lanjut ke jenis latihan kekuatan dan daya tahan. Tadi kan sudah dijelaskan ya apa itu kekuatan dan apa itu daya tahan. Sekarang jenis-jenisnya apa aja? Ada 6 jenis latihan kekuatan dan daya tahan otot kaki. Kemudian yang kedua ada latihan kekuatan dan daya tahan otot lengan. Yang ketiga ada latihan kekuatan dan daya tahan otot bahu. Yang keempat ada latihan kekuatan dan daya tahan otot dada. Kelima ada latihan kekuatan dan daya tahan otot pinggang. Oke, sekarang ada latihan daya tahan jantung dan paru-paru. Ada fartlek atau speed play, ada interval training, ada jogging. Apa itu fartlek? Apa itu interval training? Silakan coba cari di Google ya, pasti ada contohnya. Di YouTube juga ada. Oke. Lanjut.
Oke, lanjut. Sekarang latihan kelentukan dan keseimbangan. Contohnya untuk latihan kelentukan, ada latihan kelentukan merenggutkan tangan, ada latihan kelentukan sendi pergelangan tangan, ada latihan kelentukan otot leher, ada latihan kelentukan otot pinggang, latihan kelentukan badan, dan latihan pergelangan. Sekarang ada latihan keseimbangan. Contohnya berdiri dengan satu kaki, boleh kaki kiri atau kaki kanan. Berdiri dengan berdiri dengan satu kaki kiri, berdiri dengan satu kaki kanan. Kemudian duduk mengangkat kedua kaki, duduk, kedua kakinya diangkat ke atas, dan kemudian gerakan meniti-titian atau gerakan menyeberang jembatan gitu ya, jembatan dengan satu kayu atau jembatan tradisional itu yang di sungai-sungai itu. Kemudian latihan kecepatan dan kelincahan. Latihan kecepatan contohnya lari sprint berulang-ulang 5 kali dengan jarak 10 meter. Terus lari sprint berulang-ulang 3 kali dengan jarak 20 meter. Lagi lari sprint berulang-ulang 2 kali dengan jarak 25 meter. Semakin cepat, semakin sedikit waktunya, maka semakin cepat. Kemudian latihan kelincahan atau agility. Lari sprint berulang-ulang 2 kali dengan jarak 25 meter. Kemudian latihan lari belok-belok atau zigzag seperti yang tadi ya. Kemudian latihan mengubah posisi tubuh atau jongkok berdiri, jongkok berdiri. Kemudian latihan kelincahan bereaksi. Ada 4 dan ada 3. Lanjut. Nah, sekarang kita ganti. Apa yang kalian pahami tentang gambar di samping? Ada buah, ada sayur, ada protein dari susu, dari apa aja itu, banyak makanannya. Apa tadi? Makanan, gambar-gambar makanan tadi kan bagian dari pola makan sehat. Apa itu pola makan sehat? Yaitu keteraturan dalam makan, baik makan makanan atau minuman kecil atau besar. Pola makan sehat terkait dengan makanan atau minuman yang telah ditentukan seperti syarat-syarat gizi, masa berlakunya, kadaluarsa apa tidak, dan bahan-bahan pembuatannya. Bahan-bahannya itu sehat atau bagus untuk tubuh apa tidak. Jadi pola makan sehat adalah keteraturan makan makanan yang higienis dan bergizi dengan memperhatikan waktu dan bahan pembuatannya. Dari bahan-bahannya itu sangat diperhatikan, harus diperhatikan apakah nanti ada dampak negatifnya bagi tubuh kita atau tidak. Itu ya. Karena zat-zat makanan yang dibutuhkan tubuh manusia, pasti ini tidak asing lagi kalian. Ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, ada mineral, ada vitamin. Apa itu karbohidrat? Karbohidrat merupakan sumber tenaga dan pertumbuhan. Makanan yang mengandung karbohidrat adalah makanan pokok seperti nasi, jagung, sagu, dan tiwul. Atau bisa juga istilahnya karbohidrat itu di makanan yang berbahan tepung-tepungan. Pasti banyak karbohidratnya, seperti roti, kue, itu karbohidrat. Terus lagi protein. Nah, perhatikan gambarnya, sumber protein. Protein
itu merupakan zat yang dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan dan pengganti sel-sel yang rusak. Protein banyak terdapat dalam lauk seperti di gambar ya. Ada daging, ikan, ada tahu, ada tempe, ada susu. Oke. Lanjut, kemudian lemak. Lemak itu dibutuhkan tubuh sebagai cadangan makanan dan sumber panas. Lemak yang dihasilkan banyak ya, dihasilkan dari kacang-kacangan, keju, kelapa, dan daging. Apakah di susu tidak ada lemaknya, Bu? Ada, tapi kandungannya ya tergantung susunya juga. Tapi yang paling banyak ada di kacang-kacangan, keju, kelapa, dan daging. Dan mineral yang kalian tahu pasti air. Mineral dibutuhkan oleh tubuh untuk pertumbuhan tulang dan gigi bagi anak-anak. Mineral banyak yang terdapat dalam makanan yang berkuah, seperti yang Bani bilang tadi, air, makanan yang berkuah. Oke, lanjut. Kemudian vitamin diperlukan tubuh sebagai makanan tambahan ya. Vitamin itu berfungsi sebagai pemelihara kesehatan. Vitamin banyak terdapat dalam buah, sayur, ikan, daging. Misalkan, Bu, apakah boleh hanya minum vitamin yang beli di apotek? Boleh minum itu, tapi lebih baik kalau vitamin yang diperoleh dari bahan yang alami seperti buah dan sayur-sayuran. Itu pasti gampang kok carinya. Kalau buah dan sayuran itu gampang dan lebih alami, itu malah lebih sehat. Lanjut. Nah, sekarang fungsi dari zat makanan tadi, fungsi dan sumber zat makanan tadi, zat mineral ya. Zat mineral ada macam-macam zat mineral. Zat mineral tadi kan seperti makanan yang berkuah ya. Itu zat mineral itu ada kalsium, ada besi, ada fosfor, ada sulfur, ada zodium, ada tembaga. Fungsinya apa? Kalsium fungsinya sebagai bahan pembentuk tulang dan gigi. Ini sangat berperan penting sekali, pertama di usia kalian, masa pertumbuhan. Dan kalau untuk membentuk gigi di masa anak-anak itu sangat berperan. Untuk tulang di masa pertumbuhan seperti kalian. Dan sebagai katalisator perubahan protombin menjadi trombin dalam proses pembekuan darah. Kalau kalian kekurangan kalsium, darah kalian akan sulit beku. Kemudian sebagai proses kontraksi pelemasan otot-otot. Apa aja contohnya? Di susu dan ikan teri kering, kacang-kacangan kering, sayuran hijau, bayam, kelor, sawi hijau, daun singkong, kacang panjang, dan kangkung. Gampang itu sumbernya? Gampang. Besi, sekarang besi bukan berarti besi untuk bahan bangunan itu ya. Besi di sini merupakan bahan pembentuk hemoglobin atau zat warna darah yang berfungsi untuk mengangkut oksigen ke jaringan-jaringan. Contoh bahan dari mana aja? Dari daging, roti, kacang-kacangan, dan sayur-sayuran hijau. Oke, sekarang fosfor sebagai bahan pembentuk tulang dan gigi, merupakan bagian penting dari inti sel, mengatur keseimbangan asam basa dalam darah, mengatur proses-proses metabolisme, mengatur proses oksidasi. Dan bahan makanan apa aja? Daging, hati, ikan teri seperti kalsium tadi, dan kuning telur ya, kuning ya, ingat kuning. Dan kacang-kacangan kering dan bekatul.
Kemudian sulfur atau es diperlukan oleh semua sel karena merupakan bagian dari asam amino sitin dan metionin, merupakan bagian penting dari vitamin B1. Berasal dari bahan-bahan makanan sumber-sumber protein, daging, ikan, dan kacang-kacangan. Sekarang zodium atau J, bahan pembentuk hormon tiroksin. Itu berasal dari bahan-bahan makanan dari laut dan bahan makanan yang tumbuh dekat pantai. Zodium ini cenderung dengan garam, sesuatu yang asin ya, seperti garam. Kalian pernah tahu yang namanya garam zodium kan? Nah, kalau itu yang paling gampang contohnya. Sekarang tembaga atau Cu itu berfungsi dalam tubuh dalam pembentukan hemoglobin. Berasal dari kacang-kacangan, jeroan, padi-padian, ikan, dan bangsa kerang. Oke, lanjut. Fluor atau F berfungsi dalam tubuh mencegah kerusakan gigi. Kalau kalian kekurangan fluor, gigi kalian akan gampang rusak, gampang keropos, berlubang-lubang, keropos, terus habis deh giginya. Itu berasal dari garam dapur dan air minum, makanya banyak-banyak minum air, terutama air putih. Lanjut, dan klor atau Cl mengatur tekanan osmosa, keseimbangan air dan keseimbangan asam basa. Bahan pembentuk getah lambung atau HCl, berasal dari garam dapur, bahan makanan dari laut, dan bahan makanan hewani. Natrium mengatur tekanan osmosa, keseimbangan air dan keseimbangan asam basa. Menjaga kepekaan sel-sel syaraf dan kontraksi otot, berasal dari garam dapur lagi, bahan makanan dari laut, dan bahan makanan hewani, sama seperti klor tadi ya. Kemudian sekarang kalsium terdapat dalam semua sel yang berfungsi mengatur tekanan osmosa dan keseimbangan asam basa, diperlukan dalam reaksi enzim sel. Berasal dari sayur-sayuran, padi-padian, dan kacang-kacangan. Lanjut, sekarang kalsium terdapat dalam semua sel. Fungsinya mengatur tekanan osmosa dan keseimbangan asam basa, diperlukan dalam reaksi enzim dalam sel. Kemudian dia berasal dari sayur-sayuran, padi-padian, dan kacang-kacangan. Lanjut, lain-lain zat mineral seperti magnesium, monosium, Mo, Zn, zinc merupakan bagian dari enzim, tersebar dalam berbagai bahan makanan, banyak sumber bahan makanan. Sekarang fungsi dan sumber vitamin. Ada vitamin yang kalian tahu apa aja? Banyak ternyata. Ada vitamin A, fungsinya apa? Untuk kesehatan mata dan kesehatan sel-sel epitel. Berasal dari hati, susu, mentega, minyak ikan sebagai provitamin atau karotin, sayuran hijau, dan buah-buahan kuning. Dan vitamin D untuk pertumbuhan dan memelihara tulang dan gigi dalam penyerapan kalsium dan fosfor. Berasal dari hati, telur, minyak ikan, bahan-bahan makanan sumber vitamin yang larut dalam lemak. Dan vitamin E berfungsi dalam proses reproduksi, ada padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan, dan kuning telur. Kemudian vitamin B1 atau tiamin dalam metabolisme hidrat arang untuk memelihara jaringan saraf, mencegah beri-beri. Berasal dari daging, biji-bijian, kacang-kacangan, padi-padian, beras tumbuk, dan bekatul. Dan vitamin B2 riboflavin untuk pertumbuhan, memelihara fungsi jaringan saraf, dan kesehatan kulit.
Berasal dari hati, telur, daging, jeroan, kacang-kacangan, dan sayuran niacin berfungsi untuk pertumbuhan, menjaga fungsi saraf dan pencernaan, kesehatan kulit, dan mencegah pellagra. Berasal dari hati, kacang tanah, unggas, dan ikan. Dan vitamin B6 atau pyridoxine berfungsi dalam metabolisme asam amino dan asam lemak dalam proses perubahan triptopan menjadi niacin. Berasal dari daging, susu, ragi, dan padi-padian. Dan vitamin B12 berfungsi dalam pembekuan sel darah merah. Berasal dari daging, hati, ginjal, dan jeroan. Kemudian sekarang vitamin B kompleks lain. Ada biotin, ada folasin, ada inositol, ada kolin, ada asam. Berfungsi fungsi dalam tubuh itu belum banyak diketahui fungsinya. Bahan-bahan sumber makanan hampir sama dengan vitamin B kompleks lainnya. Ada vitamin C, berfungsi untuk kesehatan gigi, gusi, dan tulang serta metabolisme. Berasal dari buah-buahan segar dan sayuran segar seperti kol, kentang, dan brokoli. Kalau di buah-buahan yang paling gampang ditemukan dan paling gampang diamati itu yang berasa asam, vitamin C. Saya rasa cukup sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Semoga menambah pengetahuan kalian dan bermanfaat. Tetap semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.